karunia dan kesehatannya, sehingga kita bisa mengikuti acara pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Cayani. Di sini saya sebagai MC yang akan memadu dalam acara debat publik calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Saudara Aido Kornel Bekti selaku Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Dan saya ucapkan juga terima kasih atas ketersediaan alumni Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta yang sudah menjadi tim panelis pada malam hari ini. Selamat datang juga kepada calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, serta kepada mahasiswa yang sudah hadir dalam acara malam hari ini. Kita akan memulai acara malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mohon hadirin tetap on cam. Sekali lagi saya mengingatkan agar on cam karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Sekali lagi untuk hadirin on cam karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke, saya pandu sesi foto bersamanya. Tersenyum, perlihatkan kebahagiaan kalian pada malam hari ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi tersenyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akan memulai acara pada malam ini dengan sikap hormat. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Hipna Universitas Mercu Buana Yogyakarta, serta Hipna Psikologi.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Saudara Oido Kornel Bekti selaku Ketua Panitia Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Kepada Saudara Oido, kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, tim panelis debat publik, calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Saudari Sinca Novayantimani, SPSI, Saudari Rahmi Elisa Meliana, SPSI, Saudari Jenny Hotliana Tuange, SPSI. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Saudara Sena Putra Wijaya, beserta para steering komite KPUM. Yang saya hormati Ketua Panwaslu Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Saudari Rizky Khairunisa Ramadhani, beserta anggota Panwaslu. Yang saya hormati calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan yang saya hormati teman-teman anggota KPUM Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, serta seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kesehatannya bagi kita semuanya. Sehingga kita bisa mengikuti debat publik calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada hari ini secara virtual. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya dari para alumni Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang mau berpartisipasi menjadi tim panelis pada malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada calon anggota DPMF yang sudah mau berkampanye dengan baik sebagai wujud demokrasi di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Hadirin yang saya banggakan, hari ini kita akan melakukan debat publik calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Saya harapkan setiap calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dapat menyampaikan visi misinya kepada seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Gunakan juga kesempatan ini untuk memperkenalkan diri, serta juga sebagai ajang berdebat dalam mengutarakan opini-opini dan tindakan kalian ke depan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan ke kalian, sebagai bentuk debat dalam pesta demokrasi yang nantinya juga untuk menarik suara mahasiswa untuk memilih kalian. Saya juga mengajak seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, gunakanlah hak suara kalian untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang nantinya teman-teman mahasiswa inginkan. Mari ramaikan pesta demokrasi di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan tetap menjunjung attitude, etika, dan toleransi sebagai cerminan budaya bangsa Indonesia. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan. Salam demokrasi dan salam mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Saudara Oido. Baiklah, untuk ke inti acara selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Kepada moderator kami. Baik, terima kasih Mbak Desi. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Fajrianti sebagai moderator debat publik calon anggota DPMF Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan tema optimalisasi fungsi dan kinerja lembaga kemahasiswaan
dalam kontribusi kemajuan Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya ucapkan selamat datang kepada para calon anggota DPMF Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dan juga telah hadir bersama kita semua panelis yang luar biasa untuk kegiatan debat publik calon anggota DPMF Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta pada hari ini, yaitu yang terhormat Kak Since Novayanti Manik, FC, sebagai panelis pertama, Kak Rahmi Eliza Meliana, FC, sebagai panelis kedua, serta Kak Jenny Hotliana Tuange, FC, sebagai panelis ketiga. Pada kegiatan hari ini akan dibagi menjadi 4 segmen. Segmen pertama yaitu perkenalan dan penyampaian visi misi. Segmen kedua yaitu memberikan tanggapan pada sebuah isu. Segmen ketiga yaitu menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Dan segmen keempat atau segmen terakhir yaitu pemberian closing statement. Baik, pada saat segmen 1 dan 2 berlangsung, mahasiswa dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada calon dengan format nama _ pertanyaan. Pertanyaan bersifat general untuk seluruh calon anggota DPMF Psikologi. Pertanyaan tidak boleh bersifat memfitnah maupun ancaman kekerasan, hujatan, pelecehan seksual, provokasi, sara, dan yang mampu menimbulkan kegaduhan lainnya. Satu pertanyaan akan dipilih oleh panitia dan akan ditanyakan pada segmen ketiga kepada seluruh calon anggota DPMF Psikologi. Baik, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib untuk kegiatan pada hari ini. 1. Debat calon anggota DPMF Psikologi dilaksanakan secara terbuka untuk mahasiswa aktif Fakultas Psikologi. 2. Masing-masing calon anggota DPMF Psikologi diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan dari calon lain. 3. Waktu akan dimulai saat calon mengeluarkan kata pertamanya. 4. Moderator memiliki hak dan kewajiban untuk menghentikan pemaparan calon setelah waktu habis. 5. Calon wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. 6. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya, dapat menuliskan di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. 7. Pertanyaan wajib ditujukan kepada seluruh calon. 8. Calon anggota DPMF Psikologi dan mahasiswa dilarang berkomentar yang bersifat memfitnah maupun ancaman kekerasan, hujatan, pelecehan seksual, provokasi, sara, dan yang mampu menimbulkan kegaduhan lainnya. Baiklah, langsung saja kepada segmen pertama, debat publik calon anggota DPMF Psikologi, yaitu perkenalan dan penyampaian visi misi oleh calon anggota DPMF Psikologi. Tata cara segmen pertama ini yaitu calon anggota DPMF Psikologi akan memperkenalkan dirinya masing-masing dan menyampaikan visi dan misinya dengan durasi maksimal 5 menit. Waktu akan dimulai ketika calon mengeluarkan kata pertamanya. Baiklah, langsung saja kepada nomor urut 1 atas nama Aprilia Anggraini. Apakah sudah siap? Sudah siap, Kak. Baik. Kepada calon anggota DPMF nomor urut 1, Saudari Aprilia Anggraini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Salam mahasiswa, salam satu suara. Perkenalkan, saya Aprilia Anggraini, mahasiswi Psikologi Angkatan 2019, Regional Kampus 3 dengan nomor urut 1. Saya bisa dipanggil Ara dan saya memiliki hobi membaca buku dan menari. Selain itu, saya juga menyukai public speaking dan tertarik untuk mempelajari bidang baru. Sebelumnya, saya merupakan anggota divisi tari UKM Sekar Buana pada tahun 2019, dan selanjutnya saya merupakan anggota divisi Hubungan Masyarakat HMPS S1 Psikologi pada periode 2021. Selanjutnya, saya akan memaparkan visi dan misi saya. Visi saya yaitu terwujudnya Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang produktif, profesional, dan berintegritas. Produktif yaitu sebuah cara untuk berusaha mencapai tujuan dan bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang penting. Di dalam DPM Fakultas Psikologi, nantinya produktivitas ini diperlukan untuk melaksanakan program kerja secara terstruktur dan terkendali walaupun saat ini kita semua sedang menghadapi masa pandemi. Profesional. Individu yang memiliki kemampuan atau keahlian tertentu yang berperan dalam suatu aktivitas. Dan berintegritas, salah satu kunci untuk bisa meraih keberhasilan dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai luhur yang ada dan prinsip-prinsip. Integritas dalam DPM Fakultas Psikologi ini sendiri diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang didapati demi mendapatkan solusi yang objektif dan efisiensi pemecahan masalah hingga penentuan keputusan. Misi saya ada 4. Yang pertama, meningkatkan peran dan fungsi DPM Fakultas Psikologi sebagai lembaga yang menyalurkan dan mengadvokasi ide, aspirasi, serta inovasi mahasiswa. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik dan bersinergi dengan seluruh lembaga kemahasiswaan Fakultas Psikologi dan mahasiswa psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang ketiga, yaitu melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan terhadap kinerja lembaga kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan yang keempat, yaitu membangun keanggotaan internal DPM Fakultas Psikologi yang harmonis dan komunikatif dengan berasaskan kekeluargaan. Sekian pemaparan visi dan misi dari saya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam satu suara. Baik, terima kasih kepada Saudari Aprilia Anggraini yang telah memaparkan visi misinya. Kemudian selanjutnya akan ada calon anggota DPMF nomor urut 2. Kepada Saudari Tamara Gumilanda Alfani, apakah sudah siap? Saya siap. Baik, kepada Saudari Tamara Gumilanda Alfani, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan visi misi. Perkenalkan semuanya, nama saya Tamara Gumilanda Alfani, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, angkatan 2019 Regional Kampus 1 dengan nomor induk mahasiswa 1908-10632. Saya biasa dipanggil Tamara, dan saya memiliki hobi membaca buku dan berjalan-jalan. Saya memiliki visi dan misi, yaitu visi saya adalah terwujudnya DPMF yang bergerak serta berperan aktif secara internal maupun eksternal dalam perwujudan mahasiswa psikologi yang kritis, optimis, dan memiliki jiwa berjuang, serta membuat DPMF menjadi lembaga kemahasiswaan yang memiliki rasa kekeluargaan dengan sesama anggota maupun sesama mahasiswa. Misi saya ada 5, yaitu 1. Menjadi wadah aspirasi, inspirasi, dan sosialisasi bagi
mahasiswa-mahasiswi Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta membangun relasi yang luas dengan mengoptimalkan kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa, membangun solidaritas antara mahasiswa-mahasiswi Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta, membangun hubungan baik antar sesama lembaga kemahasiswaan Universitas Mercubuana Yogyakarta maupun di luar Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan menjalankan lembaga kemahasiswaan sesuai dengan fungsinya. Sekian penyampaian visi dan misi dari saya. Bila ada kesalahan dalam kata saya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Tamara Gumilanda Alfani untuk perkenalan dan penyampaian visi misinya. Berlanjut kepada calon anggota DPMF dengan nomor urut 3, kepada Saudari Elina Natalia. Apakah sudah siap? Ya, saya siap. Suara saya sudah terdengar jelas kan? Sudah. Baik. Baik. Kepada Saudari Elina Natalia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Elina Natalia dengan NIM 1908105667 dari Angkatan 19, Regional Kampus 3. Saya calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan nomor urut 3. Adapun visi dan misi saya adalah menjadikan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta sebagai lembaga yang responsif dan aspiratif untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Misi saya terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, memfasilitasi penyaluran aspirasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan aktif dan tanggap. Yang kedua, meningkatkan Dewan Perwakilan Mahasiswa secara maksimal untuk kesejahteraan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang dinamis dan bernafaskan profesionalisme. Yang ketiga, memaksimalkan kinerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih kepada Saudari Elina Natalia untuk perkenalan dan penyampaian visi misinya. Berlanjut kepada calon anggota DPMF dengan nomor urut 4, yaitu Saudari Ageng Rizky. Saudari Ageng Rizky, apakah sudah siap? Siap, sudah siap. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Baik, Baik. kepada Saudari Ageng Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini tanggal 30 Desember 2021 adalah acara dalam rangka debat publik DPMF. Perkenalkan, nama saya Ageng Rizky. Saya adalah salah satu mahasiswi semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dari Angkatan 19, Kampus 1. Sebelumnya saya menjadi anggota di Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi saya. Visi saya yaitu menjadikan DPM Fakultas Psikologi sebagai wadah aspirasi mahasiswa, serta melaksanakan pengawasan dan koordinasi terhadap lembaga kemahasiswaan Fakultas Psikologi secara berkelanjutan. Dengan 4 misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas serta fungsi DPM Fakultas Psikologi sebagai pengawas lembaga kemahasiswaan. Yang kedua, menciptakan hubungan yang harmonis serta menumbuhkan sinergisitas antar anggota internal dan mahasiswa psikologi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi mahasiswa psikologi dalam setiap pengambilan kebijakan. Dan yang terakhir, nomor 4, menjadi wadah aspirasi setiap mahasiswa. Cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ageng Rizky yang telah menyampaikan perkenalan dan visi misinya. Berlanjut kepada calon anggota DPMF dengan nomor urut 5. Saudara Mustafa Nur Ahmad, apakah sudah siap? Siap, moderator. Baik.
Kepada Saudara Mustafa Nur Ahmad, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam mahasiswa, salam perjuangan, hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Mustafa Nur Ahmad, dengan NIM 1908-10122. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan Regional Kampus 1. Saya adalah mahasiswa angkatan 2019. Di sini saya selaku calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan nomor urut 5. Di sini saya memiliki moto hidup, hiduplah seakan dirimu mati besok, dan belajarlah seakan dirimu ini hidup selamanya. Di sini saya mengusung visi mewujudkan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta sebagai lembaga kemahasiswaan yang aspiratif, bersinergi, dan komunikatif. Di sini saya memiliki misi. Yang pertama adalah menciptakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Yang kedua, mengoptimalkan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dalam melaksanakan fungsi legislatif, pengawasan, dan juga advokasi. Lalu yang ketiga, bersinergi dengan mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Lalu yang keempat, yaitu ada menjalin kebersamaan dan rasa kekeluargaan antara DPMF Psikologi dengan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai visi dan misi saya. Apabila ada salah kata, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Mustafa Nur Ahmad untuk perkenalan dan penyampaian visi misinya. Kemudian selanjutnya akan ada calon anggota DPMF nomor urut 6. Saudari Kamila Diana Anggraini, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Baik, kepada Saudari Kamila Diana Anggraini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Kamila Diana Anggarani. Saya Kampus 1 dengan NIM 1908-10149 angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan visi misi saya. Yang pertama, visi saya yaitu mewujudkan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap aspirasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Adapun misi saya, yang pertama, yaitu mewujudkan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta yang menjunjung tinggi integritas serta profesionalitas dalam melaksanakan fungsi dan tugas legislatif. Yang kedua, membangun komunikasi dan hubungan yang aktif antara lembaga kemahasiswaan, baik internal maupun eksternal. Yang ketiga, aspiratif dan tanggap dalam menjembatani kebutuhan dan problematika mahasiswa atau isu-isu yang ada di fakultas kepada pihak pimpinan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Kamila Diana Anggraini yang telah menyampaikan perkenalan dan visi misinya. Sebelum berakhirnya segmen 1 ini, saya mengingatkan kembali kepada mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk mulai menuliskannya di kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Pertanyaan bersifat general untuk seluruh calon anggota DPMF Psikologi. Pertanyaan tidak boleh bersifat memfitnah maupun ancaman kekerasan, hujatan, pelecehan seksual, provokasi, sara, dan yang mampu menimbulkan kegaduhan lainnya.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada calon anggota DPMF yang telah memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya. Dengan ini menandakan berakhirnya segmen 1 pada kegiatan debat publik calon anggota DPMF Psikologi pada malam hari ini. Selanjutnya segmen 2. Segmen 2 ini calon anggota DPMF akan mendapatkan sebuah isu dan tanggapan dari panelis. Adapun tata cara segmen 2 ini yaitu 1. Panitia akan memutar spinner yang berisikan nomor urut calon anggota DPMF. 2. Bagi calon yang terpilih pada pemutaran spinner, berhak memilih nomor isu yang sudah tersedia bersama nama panelisnya. Tiga, panelis yang bersangkutan akan membacakan isu selama 3 menit. 4. Calon dipersilahkan menanggapi isu dari panelis dengan durasi waktu maksimal 2 menit ketika sudah dipersilahkan oleh moderator. Waktu dimulai ketika calon mengeluarkan kata pertamanya. 5. Panelis dipersilahkan menanggapi kembali dan memberikan pertanyaan singkat kepada calon seputar dengan isu yang diberikan ketika sudah dipersilahkan oleh moderator. 6. Calon dipersilahkan menjawab pertanyaan singkat dari panelis dengan durasi waktu maksimal 2 menit. Baiklah, mari kita mulai segmen 2 ini dengan pemutaran spinner yang akan dilakukan oleh panitia. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan untuk menampilkan spinnernya. Oke, baik. Pemutaran dapat dimulai dari sekarang. Baik, pada nomor urut 1 atas nama Aprilia Anggraini, ingin memilih isu nomor berapa? Sebagai informasi bahwa isu ada 7 nomor. Saudari Aprilia Anggraini, apakah mendengar suara saya? Iya, Kak. Milih Ya. nomor 4. Nomor 4. Silakan kepada panitia yang bertugas untuk membuka isu nomor 4. Baik, untuk calon dengan nomor urut 1, isu akan dibacakan oleh panelis atas nama Jenny Hotliana Tuangga dengan nomor isu 4. Baik, selanjutnya dimohon untuk memutarkan spinner kembali. Bisa dimulai. Gimana ayo kalau cara makan, aku lapar juga. Baik, nomor urut 2 atas nama Tamara Gumilanda Alfani ingin memilih nomor isu berapa? Saya memilih isu nomor 3. Nomor 3. Silakan kepada panitia untuk membuka isu nomor 3. Baik. Isu nomor 3 untuk calon anggota DPMF nomor urut 2 akan disampaikan oleh Kak Jenny Hotliana Tuangga. Baik, selanjutnya spinner dapat dimulai dari sekarang.
Baik, nomor urut 6 atas nama Kamila Diana Anggraini ingin memilih nomor isu berapa? Nomor 7, Kak. Nomor 7. Silakan kepada panitia untuk membuka isu nomor 7. Baik. Isu nomor 7 akan disampaikan oleh Kak Rahmi Eliza Meliana FC untuk nomor urut 6. Baik, selanjutnya. Seminar dapat dimulai. Baik, nomor urut 3 atas nama Elina Natalia ingin memilih nomor isu berapa? Nomor 4. Mohon maaf, nomor 4 sudah dipilih. Nomor 4 yang 3 sudah dipilih. 5. Baik, nomor 5. Silahkan kepada panitia untuk membuka isu nomor 5. Baik, isu nomor 5 akan disampaikan oleh Kak Rahmi Eliza Meliana untuk calon anggota DPMF dengan nomor urut 3. Selanjutnya. Silakan dimulai. Baik, nomor urut 4 atas nama Ageng Rizky ingin memilih nomor isu berapa? Maaf, yang tersisa tadi nomor berapa ya? Nomor 1, 2, dan 6. Oke, saya nomor 2. Nomor 2. Silakan kepada panitia untuk membuka isu nomor 2. Isu nomor 2 akan disampaikan oleh Saudari Rahmi untuk calon anggota DPMF dengan nomor urut 4. Dan yang terakhir, kepada nomor urut 5, ingin memilih nomor isu berapa? Isu nomor 1. Nomor 1. Baik, silakan kepada panitia untuk membuka isu nomor 1. Baik, isu nomor 1 akan disampaikan oleh panelis atas nama Since untuk nomor urut 5. Baiklah, dikarenakan semua calon sudah mendapatkan nomor isu, kita langsung saja kepada calon anggota DPMF dengan nomor urut 1 yang telah mendapatkan isu nomor 4 dengan Pak panelis Kak Jenny. Dimohon untuk calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 1 untuk mencermati dengan baik isu yang akan dibacakan. Kepada Kak Jenny, dipersilahkan untuk membacakan isu. Oh, baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Jenny Hotliana, dan saya akan membacakan isu yang keempat. Untuk Saudara Apriani, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Oke. Saat ini ada 4 lembaga kemahasiswaan eksekutif di tingkat Fakultas Psikologi.
dan DPMF sebagai fungsi legislatif bertanggung jawab untuk mengelola kesetaraan dan juga keadilan di antara keempat lembaga kemahasiswaan eksekutif di tingkat fakultas tersebut. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Pertanyaannya adalah, SOP seperti apa atau standar operasional seperti apa yang akan saudara buat untuk mengelola kesetaraan dan keadilan antar keempat lembaga kemahasiswaan eksekutif tersebut? Silahkan, Saudara Apriani. Terima kasih kepada Kak Jenny. Dengan waktu 2 menit, berikan jawaban saudara nomor urut 1 terhadap isu tersebut. Waktu dimulai ketika calon mengeluarkan kata pertamanya. Kepada Saudari Aprilia Anggraini, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. SOP seperti apa yang akan saya buat? Saya akan melanjutkan SOP pada periode tahun ini, DPMF tahun ini, yaitu SOP mengenai proposal kegiatan, mengenai SOP LPJ tengah tahun, dan SOP LPJ akhir tahun. Nah, ini diperlukan, sosialisasi juga diperlukan agar nantinya setiap LK itu memiliki SOP yang sama dan adil. Jadi nanti kemungkinan SOP yang akan saya buat itu awalnya disosialisasikan kepada ketua LK-nya, lalu diarahkan ke sekre, begitu Kak. Oke, terima kasih. Moderator, ini boleh pertanyaan lain lagi yang singkat? Silakan. Oke. Tadi di visi Saudara Apriani itu adalah mewujudkan DPMF yang produktif, profesional, dan berintegritas. Yang ingin saya tanyakan adalah program kerja seperti apa yang akan saudara buat? Bisa diberikan contohnya satu saja untuk mewujudkan visi yang sudah saudara paparkan tadi. Terima kasih. Kepada Saudari Aprilia Anggraini, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Program kerja, rancangan kerja seperti apa yang akan saya buat, nantinya saya lebih menekankan kepada bincang internal, begitu Kak, karena akan daripada sebelum kita memperbaiki yang lain, kita akan lebih baik jika memperbaiki internal kita terlebih dahulu, begitu. Jadi sebelum kita memberikan arahan, kita memberikan perintah kepada orang lain, akan lebih baik jika kita memperbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, di situ makanya menurut saya rancangan kerja saya yang bincang internal itu merupakan sudah mencakup yang produktif, profesional, dan berintegritas, karena nantinya kan ini secara kebetulan teman-teman di anggota DPMF ini beberapa mayoritas sudah di Jogja, begitu. Jadi akan lebih leluasa, akan lebih maksimal jika dilaksanakan secara offline. Nantinya bisa mencakup ke yang produktif dan profesional, karena nantinya kita akan mendiskusikan apa saja, mendiskusikan tentang program yang akan berjalan dan evaluasi atas program yang sudah berjalan gitu. Nah, berintegritas karena nantinya kita akan saling berdiskusi, saling bertukar pikiran begitu. Jadi nantinya bincang internal ini dapat mencakup ketiga kata kunci visi saya, yaitu produktif, profesional, dan berintegritas. Begitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 1. Dan terima kasih kepada Kak Jenny yang telah memberikan isu. Selanjutnya, kepada calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 2, atas nama Tamara Gumilanda Alfani,
mendapatkan nomor isu 3 dan yang akan disampaikan oleh Kak Jenny. Kepada Kak Jenny, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selamat malam Saudara Tamara. Apakah sudah siap? Saya siap. DPMF Psikologi adalah lembaga tertinggi di tingkat fakultas yang tanggung jawabnya adalah mengontrol lembaga kemahasiswaan eksekutif di tingkat fakultas. Agenda wajib yang dilakukan adalah diskusi bersama keempat lembaga kemahasiswaan eksekutif untuk menyepakati program kerja selama 1 periode ke depan. Faktanya, seringkali seiring berjalannya waktu, ada program kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga menimbulkan polemik yang tidak berujung di antara lembaga kemahasiswaan. Pertanyaannya adalah, solusi konkret apa yang bisa saudara berikan untuk mengatasi masalah tersebut? Silakan, Saudara Tamara. Baik, terima kasih Kak Jenny atas pertanyaannya. Sebelum pengesahan proker, gitu, sebelum berjalannya proker, dari DPMF sendiri sudah kita ketahui akan berjalannya pemeriksaan kepada proker tersebut dengan menyesuaikan dengan SOP, dan untuk menjalankan itu kita memiliki ADART dan GBHO GBHK. Jadi kita dapat menyesuaikan proker tersebut berlandaskan ADART yang kita punya, serta melakukan cross-check melalui SOP yang ada. Begitu. Jadi, sudah seharusnya kita sebelum mengesahkan proker tersebut, kita harus menyesuaikan dengan ADART dan SOP yang berlaku sesuai dengan fungsi yang ada. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Tamara. Satu pertanyaan singkat dari saya. Tadi di visi saudara itu mengatakan bertujuan untuk mewujudkan DPMF yang berperan aktif untuk meningkatkan atau menciptakan mahasiswa yang kritis, optimis, dan berjiwa juang. Benar, Saudara Tamara? Oke, pertanyaan saya adalah program kerja seperti apa yang akan saudara buat nantinya dalam rangka mewujudkan visi ini, meningkatkan kemampuan kritis, kemudian optimis, dan daya juang di mahasiswa. Terima kasih. Baik, Kak, terima kasih. Saya izin menjawab. Untuk rencana program kerja yang sudah saya ajukan, yaitu ada 2, transparansi pengawasan dan forum diskusi terbuka. Dan mungkin untuk menjawab pertanyaan Kak Jenny tadi, itu terdapat pada forum diskusi terbuka, tetapi tetap berkesinambungan dengan transparansi pengawasan tadi. Untuk forum diskusi terbuka adalah bertujuan untuk mewadahi aspirasi dan menjadikan narah hubung antara lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa. Jadi tidak adanya jarak begitu. Dan dari fakta lapangan yang saya ketahui dan setelah saya tanya-tanya kepada teman-teman sebelum melakukan pendaftaran DPMF kemarin, bahwa masih banyak teman-teman mahasiswa yang belum tahu atau belum sadar akan eksistensi dan fungsinya DPMF sendiri begitu. Jadi mungkin karena kita teman-teman mahasiswa, apalagi sekarang ini online begitu. Jadi kinerja kita kurang terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini karena kurangnya waktu dan tempat untuk kita saling bertukar pikiran atau menjadi wadah bagi mahasiswa tersebut. Begitu, Kak.
Oke, terima kasih Tamara. Saya cukupkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada nomor urut 2 atas tanggapan dan Kak Jenny yang telah memberikan isunya dan pertanyaan. Selanjutnya, calon anggota DPMF dengan nomor urut 6, yaitu Saudari Kamila Diana Anggraini, dengan dengan panelis Kak Rahmi dan nomor isu 7. Kepada Kak Rahmi, dipersilahkan untuk membacakan isu. Baik, selamat malam. Perkenalkan saya Rahmi Eliza. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaan untuk Saudari Kamila. Saudari Kamila, apakah sudah siap? Baik, sudah Kak Rahmi. Ya, baik. Berada di posisi tengah antara mahasiswa dengan pihak fakultas, menjadikan DPMF Psikologi sebagai perantara komunikasi antara mahasiswa dengan pihak fakultas. Dalam perjalanannya, komunikasi yang terjadi antara pihak DPMF Psikologi dengan pihak fakultas terkadang mengalami hambatan. Contohnya seperti aspirasi yang telah disampaikan kepada pihak fakultas yang kurang responsif dalam menanggapi aspirasi dari mahasiswa. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi saudari untuk membangun komunikasi yang baik dan efektif antara DPMF Psikologi dengan pihak fakultas. Baik, silahkan untuk ditanggapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, saya akan memperbaiki komunikasi, terutama dalam internal DPMF terlebih dahulu, agar tepat waktu di mana aspirasi itu sudah terkumpul, langsung dikumpulkan kepada pihak pimpinan, seperti itu. Dan juga agar jika dari DPMF-nya sendiri telat, bagaimana untuk bisa jajaran elemen pimpinan bisa tepat juga untuk menerima aspirasi seperti itu. Mungkin saya jika menghadapi persoalan seperti itu, saya akan memperbaiki komunikasi terlebih dahulu dalam internal DPMF seperti itu, dan memperbaiki juga komunikasi kepada pimpinan Fakultas Psikologi Mercubuana Yogyakarta. Begitu, Kak. Baik, terima kasih. Moderator, apakah saya diizinkan untuk menanggapi? Silakan. Baik, menanggapi dari jawaban Saudari Kamila, tadi kan strategi untuk membangun komunikasi yang baik itu dengan strategi internal dari DPMF-nya sendiri. Nah, cara membangun strategi internalnya ini seperti apa? Kan apalagi DPMF sendiri kan nggak cuma satu kepala gitu, ada 6 berarti kan nanti gitu. Gimana cara membangun strategi internalnya gitu? Baik, menanggapi kembali, mungkin untuk dalam internal sendiri, itu saya akan sering untuk mengajak berdiskusi dari 6 kepala ini, terutama apabila telah offline, nanti akan berdiskusi secara offline itu lebih intensif, dan chemistry yang kita dapat itu bakal menjalin persaudaraan seperti itu, dengan kita sudah merasakan anggota atau panitia internal DPMF ini adalah keluarga, akan lebih mudah lagi untuk menjalin komunikasi yang baik dan mencapai tujuan bersama seperti itu. Oke. Moderator, apakah saya diperbolehkan untuk menanggapi kembali? Mohon maaf karena data dari panelis hanya memberikan satu tanggapan, jadi dirasa dicukupkan. Oke. Baik. Terima kasih kepada Saudari Kamila yang telah menanggapi isu yang diberikan oleh panelis atas nama Kak Rahmi. Selanjutnya, calon anggota DPMF dengan nomor urut 3, yaitu Saudari Elina, yang mendapatkan isu nomor 5 dan yang akan dibacakan oleh Kak Rahmi. Kepada Kak Rahmi, saya persilahkan. Baik, Saudari Elena, apakah sudah siap? Sudah, Kak.
Media publikasi yang dimiliki oleh DPMF Psikologi saat ini masih terbilang minim, dikarenakan hanya memiliki sosial media Instagram dan personal akun WhatsApp anggota DPMF. Hal ini menjadi salah satu hambatan DPMF dalam menyebarkan informasi kepada seluruh mahasiswa Fakultas Psikologi dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa. Akibatnya, interaksi antara DPMF dan mahasiswa sangat kurang. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara saudari mengoptimalkan media publikasi DPMF agar dapat lebih aktif untuk berinteraksi dengan mahasiswa? Silahkan untuk Saudari Elina untuk memberikan tanggapan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahmi sudah memberikan pertanyaan. Bagaimana cara mengoptimalkan media informasi yang ada di DPMF? Di era sekarang, sosial media itu menjadi salah satu hal yang memang semua orang itu gunakan. Jadi, ketika sekarang mungkin media informasi DPMF sangat kurang, yang bisa saya lakukan adalah untuk meningkatkan media sosial dari DPMF sendiri, seperti mungkin sekarang eranya untuk memainkan TikTok kayak gitu. DPMF bisa menggunakan sosial media yang memang sangat-sangat digunakan oleh mahasiswa. Hal itu nantinya akan mempermudah dalam pekerjaan dari DPMF sendiri, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Moderator, apakah saya diizinkan untuk memberikan satu pertanyaan? Baik, terima kasih Saudari Elina atas jawabannya. Satu pertanyaan singkat, tadi kan sudah ditanggapi ya, bagaimana nyatanya kan di mahasiswa sendiri terkadang kurang tertarik dengan media sosial DPMF gitu. Gimana caranya agar mahasiswa lebih aware dan tertarik dengan media sosial DPMF? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Rahmi. Yang bisa saya lakukan adalah dengan cara mempromosikan sosial media yang ada di DPMF. Saya yakin anggota DPM yang lain mempunyai sosial media juga dan memiliki followers yang cukup banyak. Dan isi dari followers tersebut itu isinya adalah mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Psikologi sendiri. Dan hal itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan pamor dari sosial media dari DPMF sendiri. Terima kasih, Kak Rahmi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Elina yang telah menanggapi isu yang diberikan oleh Kak Rahmi. Selanjutnya yaitu calon anggota DPMF dengan nomor urut 4 atas nama Ageng Rizky yang mendapatkan nomor isu 2 dan akan dibacakan oleh Kak Rahmi. Kepada Kak Rahmi, saya persilahkan. Saudari Ageng, apakah sudah siap? Ya, sudah. Baik. Pada garis besar haluan organisasi DPMF Psikologi, bab 3 pasal 8 tentang bentuk pola dasar umum, pada ayat 1 disebutkan bahwa salah satu bentuk pola dasar umum DPMF Psikologi adalah legislasi. Yang pada ayat tersebut dituliskan bahwa legislasi merumuskan, merekomendasikan, dan mengesahkan bentuk-bentuk peraturan berupa undang-undang, peraturan fakultas, keputusan DPMF Psikologi, dan peraturan internal DPMF Psikologi. Namun seperti yang kita rasakan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga belum sesuai yang diharapkan, yang dimana sampai saat ini bentuk peraturan yang diterbitkan oleh DPMF Psikologi yang dirasakan langsung oleh mahasiswa. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah-langkah saudari untuk merealisasikan bentuk peraturan yang pengaruhnya dapat dirasakan oleh mahasiswa? Oke, baik, saya izin menjawab, Mbak Rahmi. Karena untuk menjelaskan kembali undang-undang itu dan membuat undang-undang itu benar-benar terasa kepada semua mahasiswa itu, saya akan merundingkannya dengan para anggota DPMF dan untuk membicarakannya bagaimana solusinya ini yang baik. Dengan undang-undang ini,
apakah undang-undang ini diubah atau ditambahkan. Jadi, biar ketika kita sudah terpilih semuanya, karena ada 6 orang juga, jadi di situ bisa menyatukan beberapa pikiran juga. Jadi nanti akan mendapatkan solusi-solusi dari teman-teman yang lain. Jadi dari situlah undang-undang itu akan terasa kepada mahasiswa. Oke, baik, izin menanggapi. Bagaimana jika peraturan tersebut tidak berpengaruh terhadap mahasiswa dan mahasiswa tidak merasakan pengaruh yang baik terhadap peraturan tersebut? Silahkan. Tentunya kita akan mengadakan sosialisasi seperti program kerja pertama saya itu Las Prima ya, layanan aspirasi mahasiswa. Jadi di situ kita bisa tahu apakah mahasiswa benar-benar istilahnya seperti tadi yang sudah Mbak Rahmi katakan, karena kan kita belum tahu perkembangan mahasiswa yang sekarang dengan nantinya itu pasti berbeda. Berbeda orang tentunya akan berbeda pendapat. Jadi apakah di selanjutnya itu kita akan benar-benar mendapatkan aspirasi mahasiswa seperti itu, tapi memang iya jika ada laporan mengenai undang-undang itu, ada mahasiswa yang istilahnya berpikir kritis, ada juga yang apatis. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa memang undang-undang itu perlu kita realisasikan, perlu kita diskusikan, perlu kita renungkan bersama. Jadi dari situ kita akan bisa tahu apakah itu benar-benar mempengaruhi mahasiswa atau tidak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Agung Rizky yang telah menanggapi isu yang diberikan oleh Kak Rahmi. Selanjutnya, kepada calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 5 atas nama Mustafa Nur Ahmad yang mendapatkan isu nomor 1 yang akan disampaikan oleh Kak Since. Kepada Kak Since, saya persilahkan. Selamat malam semuanya. Untuk Saudara Mustafa, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Kak. Oke. Saya akan membacakan isu yang pertama. Seperti yang kita ketahui bersama, sampai tahun ini, lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas sedang tidak berjalan. Hal ini menyebabkan mahasiswa tidak memiliki jembatan atau perantara secara langsung untuk menyampaikan aspirasinya ke pihak universitas. Di Fakultas Psikologi, DPMF memiliki salah satu fungsi advokasi yang secara pendek dapat diartikan menerima, menyaring, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. Tetapi, dikarenakan DPMF ini termasuk lembaga kemahasiswaan yang berada di lingkungan fakultas, maka kewajibannya adalah untuk memperjuangkan aspirasi yang ditujukan kepada pihak fakultas. Namun pada kenyataannya, dikarenakan tidak berjalannya lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas tersebut, mahasiswa Fakultas Psikologi seringkali menyuarakan aspirasi yang ditujukan kepada pihak universitas kepada DPMF Psikologi. Pertanyaannya, bagaimana saudara menyikapi hal tersebut dan kriteria aspirasi seperti apa yang akan saudara perjuangkan? Sekian pertanyaan dari saya, bisa ditanggapin? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan dari Mbak Sinja. Perkenankan saya untuk menjawabnya. Saya sangat setuju kepada Mbak Sinja terkait kebanyakan mungkin semua aspirasi dari salah satunya ini mahasiswa ini mengajukan aspirasi untuk tingkat universitas, kadang bukan untuk tingkat fakultas. Karena mungkin lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas ini sendiri sedang tidak berjalan dan seringkali mahasiswa ini lari atau datangnya ke DPMF Psikologi sendiri. Menyikapi akan hal itu, saya akan tetap menampung aspirasi dari mahasiswanya karena memang mahasiswa ini kan harus diberi jalan ataupun perantara kepada lembaga
mohon maaf, kepada fakultas ataupun universitas, karena fakultas sendiri juga masih dalam lingkungan universitas. Jadi tidak ada salahnya jika memang aspirasi dari mahasiswa yang memang ditunjukkan kepada universitas, dan itu mungkin dari DPM sendiri tidak bisa langsung ke sana, harus melalui fakultas. Tapi tidak ada salahnya jika kami ini tetap menerima aspirasi itu tersebut. Jadi kami akan tetap menerima aspirasi dan menyaringnya, serta akan merembuknya sekali lagi di anggota internal DPMF yang nantinya akan disalurkan kepada mahasiswa, mohon maaf, kepada lembaga, kepada fakultas, seperti itu. Dan kriteria apa ataupun kriteria aspirasi apa yang bisa atau akan kami perjuangkan, yaitu adalah kriteria aspirasi yang dimana aspirasi mahasiswa ini mengenai perkuliahan dan mohon maaf, mungkin saya membahas tingkat kesejahteraan mahasiswa sendiri, karena mungkin banyak mahasiswa yang mengeluh mengenai sistem pembelajaran, dan sistem pembelajaran e-learning ini mau dilanjutkan offline ataupun online, dan juga mungkin kriteria aspirasi yang dimana itu untuk keperluan akreditasi kampus, karena di sini juga kembali lagi aspirasi mahasiswa jika misal itu salah ataupun harus dibenahi, juga kami tidak selalu selamanya bisa memperjuangkan, karena mungkin tidak sesuai dengan dengan apa yang sudah ada di dalam fakultas, seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mbak Sinja. Saya kembalikan lagi. Kepada Mbak Moderator, boleh saya menanggapi? Silakan. Oke. Menanggapi jawaban dari Saudara Mustafa, kita sama-sama menyadari bahwa dan juga mengetahui bahwa DPMF merupakan lembaga legislatif. Keberadaan DPMF tidak sesering LK eksekutif dalam menjalankan program yang seringkali tampak di mata masyarakat. Bukankah begitu? Pertanyaan saya, program kerja yang seperti apa yang akan saudara lakukan sebagai wujud optimalisasi sebagai anggota DPMF yang memiliki fungsi sebagai legislatif, pengawasan, dan advokasi? Itu saja pertanyaan singkat dari saya. Silakan dijawab dengan singkat. Baik, terima kasih atas pertanyaan lanjutannya. Program kerja yang bisa mewakili peran dan fungsi lembaga kemahasiswaan DPMF Psikologi dari saya sendiri itu adalah, yang pertama, saya akan mengusung program kerja Form Aspirasi Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Jadi form ini untuk menampung aspirasi dari mahasiswa fakultas. Lalu selanjutnya ada diskusi 5 lembaga kemahasiswaan Fakultas Psikologi. Lalu yang ketiga ada diskusi terbuka mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Lalu yang terakhir yaitu ada simulasi persidangan. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada calon anggota DPMF dengan nomor urut 5 dan Kak Since yang telah memberikan isu kepada calon anggota DPMF dengan nomor urut 5. Dengan berakhirnya tanggapan dari calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 5, maka berakhir pula untuk segmen 2 ini. Selanjutnya, kita memasuki segmen ketiga. Pada segmen ketiga, pertanyaan berasal dari mahasiswa melalui kolom chat Zoom Meeting saat segmen 1 dan 2 berlangsung. Pertanyaan bersifat umum dan ditujukan kepada seluruh calon anggota DPMF Psikologi. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dalam waktu 2 menit dan calon dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan selama 2 menit. Baik, saya akan membacakan pertanyaannya.
Bagaimana respon dan tindak lanjut yang diambil oleh calon anggota legislatif jika ditemukan kondisi salah satu lembaga eksekutif tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kesepakatan di awal periode. Sebagai contohnya adalah sebuah lembaga eksekutif berada pada situasi 1. Tidak melaksanakan program kerja, 2. Tidak mengikuti mekanisme pengajuan proposal dan LPJ sesuai dengan SOP yang telah diterbitkan, 3. Tidak menunaikan kewajiban dengan mengadakan agenda wajib yaitu musyawarah besar. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Baik. Kepada calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 6, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dengan waktu 2 menit. Kepada Saudari Kamila Diana Anggraini, waktu akan dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Izin menanggapi. Mungkin menurut saya, jika nanti saya menjadi DPMF dan terjadi situasi seperti itu, mungkin yang pertama saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada ketuanya, kenapa semisal program kerja tidak terjalankan, ataupun dan sebagainya yang tadi 3 poin tersebut, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada ketuanya. Jika ketua tersebut menjawab alasan tidak konkret, maka saya akan mengasih SP untuk orang-orang tersebut, yaitu diantaranya mungkin ada beberapa orang di dalam himpunannya tersebut, semisal karena malas-malasan atau meninggalkan diri, bisa disebut juga tidak bertanggung jawab, mungkin saya akan memberikan SP jika peringatan pertama itu masih tetap saja seperti itu. Jadi yang saya akan lakukan pertama yaitu akan menanyakan kepada ketuanya terlebih dahulu jika tidak konkret alasannya dan tidak bisa dan tidak usaha dalam untuk mengerjakan proker ataupun saat mengikuti MUBES, saya akan memberikan SP terhadap yang bersangkutan seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kepada calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 3, dipersilakan menjawab pertanyaan dengan waktu 2 menit. Kepada Saudari Elina Natalia, waktu akan dimulai ketika kata pertama diucapkan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana kalau misalnya menyikapi jika ada lembaga eksekutif yang tidak melaksanakan tugasnya. Salah satu tugas daripada DPMF sendiri itu adalah pengawasan, yaitu mengawasi kinerja dari lembaga kemahasiswaan agar sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan sebelumnya. Nah, ketika ada hal yang membuat lembaga eksekutif itu tidak dapat menjalankan sebagaimana mestinya, maka akan diberlakukan sebuah peringatan seperti itu. Nah, peringatan ini nanti akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dari lembaga eksekutif tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kepada calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 1, atas nama Saudari Aprilia Anggraini, kepada Saudari Aprilia Anggraini, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apabila saya dihadapkan pada situasi seperti itu, pertama saya akan bertanya dengan baik-baik kepada Ketua LK, apakah ada hambatan, apakah ada sebuah gangguan yang dihadapi hingga tidak bisa melaksanakan dan tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Jika setelah itu nantinya tidak ada perkembangan, tidak ada pergerakan sama sekali, tidak ada hal yang berubah, begitu, maka karena kan di sini fungsi DPM sendiri yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, pengawasan ini tentunya harus ditekankan dan diucapkan dengan tegas kepada LK yang lain, begitu. Jadi, kalau nantinya memang teguran-teguran ini tidak digubris atau diabaikan, maka perlu diberikan peringatan, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya kepada calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut
2. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dengan waktu 2 menit. Kepada Saudari Tamara Gumilanda Alfani, waktu akan dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab. Saya memiliki suara yang sama seperti teman-teman sebelumnya. Dan jika disesuaikan dengan fungsi legislasi dari DPMF sendiri, yaitu pengawasan anggaran, pengawasan pemerintahan dan lembaga kemahasiswaan dan pembuatan aturan, yaitu jadi kembali lagi kepada DPMF sendiri dengan cara untuk meng-cross-check kepada lembaga kemahasiswaan eksekutif yang bersangkutan. Dan pada sebelum pelaksanaan semuanya, saya memfokuskan pada tidak mengikuti mekanisme pengajuan proposal dan LPJ sesuai dengan SOP yang telah diterbitkan. Dan itu dari awal persetujuan sebelum berjalannya kepengurusan di 1 tahun itu kan kita sudah ada istilahnya pembahasan besarnya. Jadi dan semua lembaga mengikuti AD/ART yang berlaku, dan berarti apabila tidak terjalankannya itu, maka kita akan meng-cross-check-nya dan apabila sudah terjawab mengapa itu tidak berjalan begitu, akan adanya peringatan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 begitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk calon anggota DPMF dengan nomor urut 2. Selanjutnya, kepada calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 5, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dengan waktu 2 menit. Kepada Saudara Mustafa Nur Ahmad, waktu akan dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bagaimana respon dan tindak lanjut saya ataupun kami jika nantinya menjadi anggota DPMF. Yang pertama karena fungsi dari DPMF ini sendiri ini adalah salah satunya adalah fungsi pengawasan. Jadi jika situasi pertama yaitu tidak melaksanakan program kerja ini nantinya juga sebelum terjadinya tidak melaksanakan program kerja ini harus ditinjau dulu dari permasalahan yang ada, apakah itu datang dari internal ataupun eksternal. Jadi jika memang keadaan tidak bisa memenuhi untuk berjalan sebuah program kerja karena suatu hal mungkin perbedaan offline dan online dan sebagainya, mungkin itu akan bisa dijadikan pengertian ya terhadap akan hal itu. Tapi jika itu datangnya dari internal, dari anggotanya dan sebagainya, mungkin akan harus diberikan peringatan yang tegas ataupun surat pernyataan ataupun SP, karena itu berkaitan langsung dengan janji mereka yang sudah ingin melakukan program kerja. Jika program itu hasilnya tidak dikerjakan, mending diambil ataupun dikerjakan oleh lembaga kemahasiswaan yang lain, seperti itu. Akan sayang jika sudah ada tapi tidak. Dan jika poin berikutnya, jika tidak memenuhi kewajiban dengan mengadakan agenda wajib MUBAS, ini kan menurut saya penting sekali ya. Jadi kami akan mengajak diskusi dan ngobrol sebenarnya ada masalah apa, dan sekiranya kami bisa membantu ataupun memberi solusi untuk permasalahan tersebut agar nantinya itu bisa terlaksana ataupun terlaksana walaupun tidak sesempurna MUBAS, seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk Saudara Mustafa. Selanjutnya yaitu untuk calon anggota DPM Psikologi dengan nomor urut 4, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dengan waktu 2 menit. Kepada Saudari Ageng Rizky, waktu akan dimulai ketika kata pertama diucapkan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaannya ya. Karena ada lembaga kemahasiswaan yang misalnya tidak melaksanakan program kerja, tidak mengikuti mekanisme pengajuan proposal, tidak memenuhi kewajiban mengadakan agenda wajib yaitu MUBAS. Pertama yang saya lakukan akan bertanya dan bertemu dengan ketua LK-nya. Saya akan menanyakan kenapa bisa terjadi hal ini. Apa yang mempengaruhi hal ini? Apakah dari masalahnya itu
biasanya kan dari koordinator divisinya. Apakah itu biasanya kalau itu yang program kerja ya? Saya akan bertanya dulu. Setelah itu saya juga akan membantu ketua LK itu mencari akar permasalahannya untuk menyelesaikan masalah di dalam organisasinya itu. Setelah itu juga ketika sudah menemukan dan menentukan jalan keluar yang terbaik bagi kesejahteraan bersama ya, setelah itu akan melakukan evaluasi. Tapi jika dari mereka benar-benar istilahnya tidak menanggapi hal itu, bahkan tidak menunaikan kembali, tentu saja saya akan memberikan itu surat peringatan bagi mereka. Sudah. Terima kasih atas tanggapannya kepada Saudari Agung Rizky. Baik, dengan telah disampaikannya jawaban dari pertanyaan mahasiswa oleh masing-masing calon, maka berakhirlah segmen 4 pada debat publik malam hari ini. Setelah melewati segmen 4, kini saatnya kita memasuki, maka berakhirlah segmen 3 pada debat publik malam hari ini. Setelah melewati segmen 3, kini saatnya kita memasuki segmen terakhir, yaitu segmen 4. Pada segmen ini, masing-masing calon anggota DPMF Psikologi memberikan closing statement-nya. Setiap calon akan diberikan waktu masing-masing 2 menit. Kepada calon anggota DPMF Psikologi dengan nomor urut 3, saya persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan sehingga saya dapat mengikuti rangkaian kegiatan pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Psikologi Universitas Mercubuana ini dengan baik. Saya ucapkan juga mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku selama rangkaian ini. Harapan memang harus selalu disertai perjuangan. Izinkan saya menjadi bagian dari para pejuang itu. I cannot say much as the others, but let's see what I will do in the future. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon nomor urut 3. Selanjutnya, untuk calon nomor urut 1, dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya dengan durasi waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika calon mengucapkan kata pertamanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila pada hari ini saya melakukan sebuah kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Saya juga mohon doa dan dukungannya apabila nanti saya dan teman-teman saya semua ini menjadi anggota DPMF supaya kami bisa produktif, bisa profesional, dan bisa berintegritas. Closing statement dari saya, organisasi yang baik bukanlah organisasi yang memiliki segudang program kerja dan memiliki banyak terobosan baru dalam kinerjanya. Namun, organisasi yang baik merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat sekelompok individu yang profesional, berintegritas, harmonis, dan juga produktif yang memiliki tujuan bersama untuk menjadikan program kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor urut 1. Selanjutnya kepada calon nomor urut 4, dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu dimulai ketika calon mengucapkan kata pertamanya. Maaf, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Moderator dan juga MC yang sudah menyediakan acara ini dan juga teman-teman KPU yang sudah menyediakan forum seperti ini, forum debat seperti ini, dan juga bisa belajar dari kami-kami ini sebagai calon anggota DPMF nantinya, seperti belajar bagaimana cara menjadi seorang pemimpin dan siap dipimpin. Karena tentunya sendiri itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kita perlu kebersamaan. Dalam sebuah organisasi tentunya harus ada beberapa orang. Yang pertama untuk mendapatkan sebuah tujuan. Dari sebuah pendapat yang berbeda, kita bisa mendapatkan sebuah inspirasi yang banyak juga untuk menentukan sebuah kegiatan yang baik dan benar. Dan juga saya ingin menciptakan kekeluargaan dan juga hubungan yang harmonis antar mahasiswa psikologi dengan anggota LK psikologi. Dan mohon maaf juga apabila jika tadi ada kata-kata yang saya salah katakan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang bahkan saya juga tidak menyadarinya. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya yang ada di sini sebagai dan juga kepada
sudah hadir di sini. Saya mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon dengan nomor urut 4 yang telah memberikan closing statement-nya. Selanjutnya kepada calon anggota DPMF dengan nomor urut 5 dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak luar biasa malam ini, terkhusus dari panelis sendiri yang telah banyak memberi pertanyaan dan membuka mata kami seperti itu. Dari situlah kami ini nantinya jika menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan menolong dan membantu kami dalam jika nantinya itu terjadi seperti itu, tapi semoga tidak terjadi. Dari saya, menurut saya ini sebagai Dewan nantinya, jika sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi ini adalah sebuah pengabdian dan dalam kurun waktu 1 tahun periode. Jadi oleh karena itu, saya di sini hanya ingin meminta doa ya, dari teman-teman semua, teman-teman mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Karena jika nantinya saya menjadi wakil teman-teman mahasiswa ini, saya dapat memegang amanah dan kepercayaan sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Seperti itu saja, dan jika saya ada salah dalam berkata-kata untuk malam ini, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan jika teman-teman semua di sini berkenan untuk memaafkan saya akan sangat berterima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Baik, terima kasih kepada calon dengan nomor urut 5. Selanjutnya kepada calon dengan nomor urut 2 dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu akan dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator dan teman-teman semua telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk ikut dalam debat publik dan menjadi calon anggota DPMF periode 2022 ini. Dan saya berharapnya kita semua bukan anggota DPMF saja, melainkan kita semua sebagai mahasiswa agar memiliki tujuan yang sama, yaitu demi kemajuan kita sebagai mahasiswa ke depannya. Dan di sini saya hanya sebagai perwakilan bagi mahasiswa lain saja untuk kemajuan kita bersama. Dan saya mohon dukungan untuk semua calon anggota DPMF agar kami semua dapat bekerja dan kita semua dapat bekerja sama untuk kedepannya. Apabila ada penyampaian kata dari saya dari tadi pagi, siang hingga malam ini, saya menyampaikan kalimat-kalimat yang menyinggung, saya mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon anggota DPMF dengan nomor urut 2. Selanjutnya, kepada calon anggota DPMF dengan nomor urut 6 dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Waktu akan dimulai ketika kata pertama diucapkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan pertama saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya dan juga mohon maaf apabila sehari ini saya melakukan kesalahan kata-kata baik yang disengaja maupun tidak. Jika nanti saya terpilih menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2022, saya berharap visi, misi, dan program kerja yang sudah saya sebutkan tadi bisa terrealisasikan dan penuh dukungan positif dari teman-teman semuanya. Saya bukan siapa-siapa dan saya tidak bisa apa-apa tanpa dukungan teman-teman semua. Maka dari itu, yakinkan hati dan teguhkan pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon dengan nomor urut 6. Dengan telah disampaikannya closing statement dari masing-masing calon, maka telah berakhirlah segmen keempat dan sekaligus menandakan rangkaian kegiatan debat publik calon anggota DPMF Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta.
Ucapan terima kasih tak henti saya ucapkan kepada para calon dan panelis yang telah mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir. Saya, Dinda Fajrianti, sebagai moderator pada acara malam hari ini, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih, acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Saudari Dinda. Sebagai penutup, kami ucapkan kepada alumni Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir dalam acara ini. Sebelum menutup, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya Desi Cahyani sebagai MC pamit undur diri ya, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak panelis, Mbak Cica, Mbak Rahmi, dan Mbak Jenny.